Mergo ngakehno selawat iku bisa ngilangake sumpek, prihatin, susah. Bisa ngakehno rezeki, bisa nekano macem-macem hajat. Bu, dawuh Malik bin Dinar, wong iku nek golek ilmu krana niat dilakoni, iku engko ilmune bakal akeh. Nek niat dilakoni kapan oleh ngene iki ndang lakonono. Oleh ilmu dan dilakoni, oleh ilmu engko bakal ning akhire ilmune bakal mundur akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, enak yun Pak sama Kim. Kita juga ada orang tua cukup dikit gini aja. Oh ya Pak, waduh seger terwangi. Tapi aku kok malah luwe toh Pak. Gedang sak tundun wis mbok lepokne bagasi toh Pak. Di tak mame kene. Lali Bu, coba ketinggalan di bandara ya. Piye toh Pak? Gedang sak tundun gawane putune malah tinggal ki lho. Kon mandek sik lek ngono Pak pesawate. Tak mudhun kene aku. Kiri Pak, kiri. Mangsane rumah blas kok. Pak. Biane terjun bebas sampean kok. Ngisi nih. Terus blangkonan. Klambi Jawa gawe blangkon, peron dan dikongkon. Lah dikongkon nyanggi to kan? Itu kudu beres apa polisi. Birang-birang ngono udah aku untuk mundak. Terus nyewa lemes, gede, aku ra iso kerja bias lho. Walah, kok mesane banget ya sampean kan? Ya wis, orang sama ndondone kan kesuwen. Dene tak tukokne jamu tetes alfa propolis e. Nek sampean dan darah stabil to, terus sehat iso kerja maneh ngono kan. Matur nuwun yo. Aku mesti kudu tukokne jamu tetes alfa propolis. Iya, padha-padha kan. Jamu tetes alfa propolis mampu menjaga daya tahan tubuh secara keseluruhan, seperti mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan fungsi otak, juga secara optimal meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus dan radikal bebas lainnya. Cukup larutkan 6 tetes jamu alfa propolis ke dalam air hangat secara rutin 3 kali sehari. Jamu tetes alfa propolis sudah terdaftar di BPOM TR 213656281. Jamu tetes alfa propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Dulu, bagi Anda yang ingin membeli produk herbal New Mahameru seperti Mahameru Pro Madu Pahit, Mahpacar Kapsul, Kapsul Grafluga, dan Alpha Propolis, selain di gerai sehat New Mahameru, bisa juga Anda dapatkan di agen dan apotek seperti Bu Alwi Juharta, Perum Kurimas Blok S nomor 8 Botoran Tulung Agung, nomor HP 085 234 337 227. Pak Suryani, Desa Karangtalun, RT 1 RW 6, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Nomor HP 082 137 887 773. Pak Towi, Jalan Petok Aku jalur sih hati kita enggak? Ya enak. Berarti melindungi hati penting atau enggak penting? Penting. Makanya daripada sibuk mengelola mata, daripada sibuk mengelola telinga, daripada sibuk mengelola mulut, daripada sibuk mengelola hidung, daripada sibuk mengelola bodi, ada yang sibuk mengelola bodi. Ya, fitness ya. Masya Allah, olahraga luar biasa, bagus. Tapi nomor 1, sibuklah mengelola hati. Bu, sudah diet hati belum Bu? Diet hati contoh, mengurangi membaca sesuatu yang merusak suasana hati.
belum, Bu? Diam itu tanda tafakur sebenarnya. Ini ibu-ibu lagi tafakur. Kalau termasuk ini kalau saya tinggalkan yang satu ini hidup rasanya kurang enak. Kenapa? Tanpa gosip lagi setiap hari hidup rasanya hambar seperti nggak bergaram. Jadi membaca gosip itu dibutuhkan. Alhamdulillah, amin. Jadi kita harus mulai mengelola hati. Berita yang gak enak nggak usah dibuka. Saya makan ya, nomornya saya share ke siapapun ya. Jadi kan ya sering kadang dapat kiriman video nggak jelas. Begitu kebuka, apa ini dia? Begitu ada yang nggak cerita, suami saya dia. Kenapa? Karena cerita nggak enak, cerita nggak enak. Saya dibuka di bos saya dia. Saya baru saja dapat anak-anak cocok. Ini berita yang menyenangkan. Ini boleh ya, di screenshot, di share boleh. Karena berita itu membuat senang orang banyak. Bukan berarti kita nggak boleh mendengar berita yang nggak enak. Namanya hidup yang mendengar yang nggak enak, tapi dikelola, jangan dipelihara, jangan diteruskan pada orang lain, jangan dilihat. Makanya orang ditanya kenapa kamu nggak pajang fotonya para kiai dan para ustadz di rumahmu, lebih enak dilihat. Boleh pajang fotonya sampai isi rumah, kan enak dilihat. Lagi enak dilihat, pajang fotonya ustadz di isi dilihat menyenangkan. Kan begitu. Lihat orang yang kita cintai dipajang fotonya senang deh. Tapi kadang ada gambar-gambar ini yang muncul di WA, di Facebook, di IG ya. Apalagi di scroll gitu munculnya aneh. Jangan berhenti, langsung singkirkan. Itu termasuk seni mengolah yang kita lihat, yang kita dengar, jaga. Kenapa saya ingatkan ini? Ya umur saya kan insya Allah 24 Juli kan saya ulang tahun. Yang mengaku ya boleh. Alamat kan jelas. Jumat malam kan pengajian. Kado disegerakan boleh, ditunda juga boleh. Wujudnya doa juga boleh. Apapun boleh. Nanti kalau kadonya bagus tinggal kita bagi ke majelis. Ya, gitu aja kok. Repot. Saya udah ngadu teman-teman saya. Coba itu. Sekarang yang syuting pakai rompi, yang di depan pakai rompi. Maksudnya apa? Saya kasih rompi semua. Nah itu nanti teman-teman kalau pemerintah kelihatan. Yang pakai rompi boleh diperintah. Mas, tolong minta tambah kopi. Boleh. Sama yang pakai rompi karena jelas itu tugasnya melayani semua jamaah majelis ar-Raudhah. Kalau nggak sanggup silakan copot rompi. Karena saya nggak sanggup maka saya nggak pakai. Ya saya melayani begini aja kan ya. Tapi kalau yang udah pakai rompi di sana tugasnya yang roti, yang air, ngurusin parkir, jalan jamaah, yang makan, pakai rompi siap. Sadis nggak pakai rompi nggak sanggup. Di sini karena tugasnya siapa di belakang sana dia akan pakai rompi. Nanti kalau ada yang mau tanya sama yang pakai rompi. Kalau butuh misalnya, Mas ini pengalaman saya bocor saya kan ditambahkan pakai rompi. Kalau nggak mau laporkan saya, asal jamaah majelis ya ikut hadir majelis. Mas dari sini saya mau habis. Mau saya pakai rompi, nggak mau saya laporkan saya. Enak nggak? Tapi jangan sampai sini biasanya
tiba-tiba rusak, enak-enak tiba-tiba rusak. Maka saya ingin berbagi, jangan sampai hidup Anda rusak, ya hidup Anda rusak, hidup saya rusak karena nggak mampu mengelola yang satu ini. Hidup itu urusannya hati. Jadi jaga betul nih hati. Kalau ada orang kok kalau duduk sama kita urusannya ruwet terus, tinggalkan orang itu. Paham ya? Loh iya. Kalau mau ruwet silakan ruwet sendiri, jangan ngajak orang lain ruwet. Contoh misalnya, begitu duduk kok laporan, bojoku gitu. Ya, besok mau bla 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 bla. Dia pengen bla 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 bla. Jawab aja dengan mudah. Terus tambah si jemen buat dulu. Ora iso si jemen ngeluh, ya wis. No, gak iso ya sabar. Gak kuat, ya wis. Makono gak iso, ya silakan ke dokter cek ya wis. Orang hidup kok gak mau sabar itu kan anehnya luar biasa. Namanya orang hidup tuh ya pasti begini begitu itu wajar. Tapi kita jangan ladeni yang model begini, kita janganlah ladeni. Kenapa? Habis waktu kita cuman terima sampah. Istri saya doakan beres masalah, udah lanjutkan kehidupan. Tapi Beb, udah lanjutkan kehidupan. Tetapi saya lanjutkan kehidupan. Beb gak baca doa yang banyak. Saya ada keperluan, terima kasih, wassalamualaikum. Ngeyel, tinggal no. Bukan kita nggak perhatian, kita perhatian. Justru karena kita perhatian, yang model begini nggak kita manjakan, nggak kita manjakan. Karena itu penyakit, nggak akan sembuh-sembuh. Ya nggak akan sembuh. Ustaz, Yai, Habib, saya ini nganggur, kerja, cari kerja sulit, ya udah nganggur. Selesai toh? Paham? Ini berarti orang memang nggak mau kerja. Cari kerja kok sulit. Yang ada nggak mau kerja. Keluar tuh lihat di jalanan tuh. Berbagai macam manusia dengan segala problemnya bisa kerja. Kok kamu nganggur? Berarti kamu memang nggak mau kerja. Kurang apa? Ada orang yang kakinya sakit bisa ngarit pakai tangan. Betul ya? Ada orang nggak punya kaki bisa terkenal dengan dua tangan. Ada nenek-nenek yang saya lihat dengan bola mata saya sendiri jam 2 malam umur 70 tahun jalan ke pasar bawa kayu bakar. Kalau sekarang ada orang bilang cari kerja sulit, yang ada kamu gak mau kerja, maunya seperti yang kamu mau. Pakai tunggali, saya mau kerjain kalau duduk gajinya 20 juta, pakai tunggali. Ya, boleh kamu punya mau gitu, tapi ya bekerjalah yang ada dulu yang halal. Nah yang model begini tinggalkan. Nasihatin ngeyel tinggalkan. Fokus jaga hatimu yang enak-enak saja. Hatimu ini dengarkan yang enak, ngomongkan yang enak. Ya. Diajak gunjing orang apalagi. Lalu makan daging atos aja kita nggak kolu. Makan daging atos kolu enggak? Daging sate atos. Kita lempar. Kok ini bangkai saudaranya dimakan mau. Naudzubillah min dzalik. Kayak dia ini ngerasani. Mau. Kamu sekarang kok salimnya aku paling mau. Gitu. Ngomong kita cukup sungkannya luar biasa. Kamu sekarang kok berubah? Memang saya berubah. Kenapa? Kamu sekarang jadi baik. Ya, kamu butuh apa? Bukan elek terus. Takut dibilang berubah. Dibilang berubah jadi lebih ngomong aku cuma sana ngomong sini ngomong ya baik enak ya prinsipnya pokoknya bicara yang halal bicara yang enak lebih baik kamu guyon tapi halal daripada serius tapi kamu gunjing dan kamu bilang lebih baik cari di YouTube kisah Abu Nawas menghibur ya kisah Abu Nawas contoh Abu Nawas, nanti di Abu Nawas ini. Lain waktu Abu Nawas ya. Oh saya itu banyak didungai sama almarhum ayah saya Abu Nawas. Manfaat, dungainya manfaat. Bisa dipakai dalam kehidupan.
kehidupan. Yang seperti Abu Nawas suruh pindah masjid Jami di alun-alun, tolong masjid Jaminya dipindah. Abu Nawas ya raja 3 hari lagi kumpul, satu kerajaan dikumpulkan di alun-alun. Abu Nawas akan pindah masjid Jami. Datang dengan santai. Kalau nggak berhasil dihukum mati. Datang sama santai. Abu Nawas siap? Siap. Langsung beliau rukuk. Raja nanya, kenapa rukuk? Ya tolong bantu dong, taruh masjidnya di punggung saya dulu. Tolong bantu, taruh masjidnya di punggung saya dulu, baru saya pindahkan. Tugas saya kan pindahkan. Selesai. Rojone ngakak. Ya hadiah. Itu banyak. Gitu cerita ini manfaat daripada gunjing rasanya. Sing enak. Ruhin nufus bisului alaiha. Kibur hatimu. Jangan hati dikasih. Maaf ya, ini ada yang hobinya nonton film horor. Jadi setiap hari itu gila-gila beda. Tegang. Waneh gitu. Lah kalau sesekali nggak apa-apa. Kalau tiap hari namanya ngotori hati. Hati-hati, ini konsumsi soalnya. Ini konsumsi. Tiap hari lihat filmnya ekstrim. Mata kita dirusak. Makanya dikatakan anak itu lebih merekam apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya semisal orang tua bilang sama anaknya, jangan ngerokok ya. Tapi orang tuanya ngerokok. Ya susah. Orang tua bilang, nak sholat yang betul. Nak sholat yang betul. Nak sholat jamaah. Tapi orang tuanya nggak sholat. Mulutnya bagus, tapi perilakunya nggak memberikan contoh. Anak merekamnya, bapakku tidak sholat. Ya mendingan itu pemabuk yang acting tuh. Pernah dengar cerita saya kan? Pemabuk yang dia istiqomah mabuk. Istiqomah mabuk, bener. Tapi dia punya anak kecil. Kalau mau berangkat mabuk dia bawa pakai sarung.